Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Waldi. NPM saya 21080107. Saya berasal dari Prodi Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Visum dan Humaniora, Universitas PGRI Sumatera Barat. Dalam video kali ini untuk memenuhi tugas tentang filsafat pendidikan yang diempu oleh Ibu Dr. Sylvia Marni, MPD. Baiklah, dalam pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang paradigma nilai pendidikan nasional di masa depan. Sebelum kita masuk ke dalam materi, dapat kita pikirkan bahwa paradigma itu sama dengan sebuah jendela. Kita akan membahas paradigma pendidikan nasional di masa depan. Ada yang pertama yaitu hakikat paradigma. Sebelum kita masuk dalam materi, kita harus mengerti apa itu sebuah paradigma. Istilah paradigma muncul sejak abad pertengahan di benua Eropa, tepatnya di Inggris. Yaitu paradigma adalah serapan yang berasal dari bahasa Latin, yaitu paradigma yang berarti untuk membandingkan, bersebelahan, dan memperlihatkan. Dalam salah satu sebutannya, McDignas memberikan arah kebijakan mendasar dalam meletakkan kerangka bagi pembangunan pendidikan masa yang akan datang. Paradigma harus ada pada masa sekarang, karena paradigma merupakan hakikat hidup dan kehidupan kita. Paradigma sangat berguna untuk membina kepribadian manusia. Dengan paradigma, maka terbentuklah pribadi yang baik sehingga dalam pergaulan dengan manusia lain, individu dapat hidup dengan tenang. Paradigma membantu agar setiap individu mampu menjadi anggota kesatuan sosial manusia tanpa kehilangan pribadinya masing-masing. Pada hakikatnya, paradigma menjadi tanggung jawab kita bersama, yakni keluarga, masyarakat, sekolah, lembaga pendidikan. Keluarga sebagai lembaga pertama dan utama pendidikan, masyarakat sebagai tempat berkembangnya paradigma, dan sekolah sebagai lembaga formal dalam pendidikan. Pendidikan keluarga sebagai peletak dasar pembentukan kepribadian seorang anak. Berikut pengertian paradigma menurut para ahli. Yang pertama adalah Stephen Coe. Dia berpendapat bahwa paradigma adalah cara pandang kita memandang sesuatu. Stephen Coe meragukan bahwa ada paradigma pada umumnya. Yang pertama, paradigma tentang diri kita sendiri. Yang kedua, paradigma tentang orang lain. Yang ketiga, dan paradigma tentang pendidikan. Yang kedua, pandangan menurut Harman. Paradigma adalah cara mendasar untuk memahami, berpikir, menilai, dan melakukan yang berkaitan dengan sesuatu yang khusus tentang realitas. Yang ketiga, pandangan paradigma menurut para ahli yaitu Barker. Paradigma adalah kumpulan dari perangkat aturan yang menetapkan atau mendefinisikan batas-batas. Paradigma juga menjelaskan bagaimana sesuatu harus dilakukan dengan batas-batas itu untuk berhasil. Yang selanjutnya, pengertian paradigma pendidikan serta nilai paradigma pendidikan di masa depan. Paradigma pendidikan. Sebelum kita memahami paradigma pendidikan, mari kita bahas masalah-masalah pendidikan nasional. Kebijakan pendidikan nasional masih dikelola dengan pendekatan yang masih positifis. Di beberapa kajian masih bersifat makro. Dalam masalah pendidikan, tampaknya tak pernah diteliti sebagai kekuatan ideologi sosial yang dimiliki oleh kekuatan besar dalam masyarakat. Karena proses pendidikan tak pernah disadari sebagai kekuatan yang selalu dimanfaatkan oleh banyak kepentingan secara tumpang tindih. Perubahan sosial sebagaimanapun tampak kecenderungannya dari masa ke masa
dapat terjadi seperti gejala liar fenomena alam lainnya, di mana manusia sebagai makhluk alamiah dihadapkan pada berbagai tautan hidup seiring perubahan alam dan sejarah sosialnya. Faktanya, berlangsungnya eksploitasi manusia oleh manusia hingga bangsa atas bangsa lain dan kecenderungan umum manusia memanfaatkan sumber daya alam secara semena-mena adalah sejarah nyata yang tak dapat dibantah dan karenanya terus berlangsung sampai entah kapan. Untuk menggapai perubahan yang diharapkan bagi suatu bangsa, pembangunan pendidikan menjadi kata kuncinya. Menurut Kutuwijoyo 1997, terdapat 3 tahapan berkenaan dengan perubahan masyarakat, yaitu yang pertama, tahap masyarakat ganda, yakni ketika terpaksa ada pemilihan antara masyarakat madani dengan masyarakat politik atau antara masyarakat dengan negara. Karena ada pemilihan ini, maka dapat terjadi negara tidak memberikan layanan dan perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Yang kedua, tahap masyarakat tunggal, yaitu ketika masyarakat madani sudah berhasil dibangun. Dan selanjutnya yang ketiga, tahap masyarakat etis atau ethical society yang merupakan tahap akhir dari pengembangan tersebut. Dapat kita gambarkan di sini bahwa paradigma adalah suatu jendela. Kalau di dalam rumah kita ada jendela, kita memandang keluar. Sedangkan di paradigma suatu jendela, kita memandang ke dunia yang sangat luas. Contohnya pada kalangan remaja saat ini, banyak anak-anak yang sedang duduk-duduk di kafe, yang sedang belajar, yang sedang menuntut ilmunya. Seketika ada seorang bapak-bapak yang sedang lewat dekat anak-anak yang sedang belajar tersebut. Dia memandang bahwa anak-anak tersebut tidak ada kegiatan yang berfaedah. Sedangkan anak-anak tersebut sedang bersikeras untuk mengali pengalamannya tentang dunia. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa paradigma itu adalah cara pandang sesuatu tentang sesuatu hal yang kita lihat. Terima kasih atas kesempatannya. Mungkin itu pengarahan saya tentang paradigma nilai pendidikan nasional di masa depan. Semoga bermanfaat untuk menambah wawasan kita semua. Saya Indra Waldi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.